Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali berjumpa dalam tayangan embun Elioteria Misi Berkat untuk Negeri. Pagi ini seperti biasa kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan nanti mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya semuanya itu boleh menguatkan kita untuk menjalani hari kita. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi ini dengan semangat baru, dengan pengharapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, kami datang. Kami yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berkenan Engkau mengurapi kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hari ini ke tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita nyanyikan indahnya kasih Tuhan. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada
hingga saat ini Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama. Bahkan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan hidup kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami boleh berjalan menurut jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Saya yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Vikaris Dinda Grisela, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun di sini saya hanya membaca ayat yang ke-9 di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa dunia adalah panggung sandiwara. Yang artinya kehidupan di dunia ini menyerupai sebuah pertunjukan teater, di mana manusia adalah pemerannya, aktor dan artisnya Bapak Ibu Saudara. Manusia menjalani peran, skenario, dan terkadang menggunakan topeng atau kepalsuan dalam situasi tertentu untuk menghadapi dinamika kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam panggung sandiwara dunia, manusia sering melakukan berbagai hal. Dan tanpa kita sadari, kita mungkin pernah melakukan hal demikian. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, pencitraan. Menampilkan kebaikan, kesalehan, atau kesuksesan kita di media sosial dan ruang publik. Namun ternyata di balik layarnya dalam kehidupan pribadi penuh dengan kepahitan, kekosongan, atau perilaku yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita tampilkan di ruang publik. Kemudian dalam panggung sandiwara dunia juga, manusia melakukan kasih yang transaksional. Berbuat baik hanya ketika dilihat oleh orang lain. Hanya ketika disorot oleh publik, disorot oleh kamera. Atau ketika orang yang kita tolong bisa memberikan keuntungan yang baik bagi kita. Artinya ada impact dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini seumpama sedang acting menjadi orang yang dermawan demi mendapat tepuk tangan para penonton. Kemudian dalam panggung sandiwara di dunia ini juga Bapak Ibu Saudara, terkadang manusia melakukan menyembunyikan luka dan dendamnya. Mereka berpura-pura tersenyum, berpura-pura berkata tidak masalah, tidak apa-apa di depan orang yang menyakitinya. Namun di dalam hati ia sudah merancang strategi pembalasan dengan rapi. Ini adalah bentuk akting kedamaian yang palsu. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, teks firman Tuhan hari ini juga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma tentang bagaimana etika orang Kristen,
Bagaimana cara dan sikap hidup orang Kristen di tengah penolakan yang ada saat itu, di tengah diskriminasi dan penganiayaan kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara, Paulus memulai dengan kalimat, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Kemudian pada terjemahan yang pertama, kita bisa melihat ayat yang ke-9 itu berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata Yunani yang dipakai Paulus adalah anupokritus. Artinya Bapak Ibu Saudara, tanpa topeng, tanpa acting, tanpa kepura-puraan. Jadi Paulus ingin berpendapat mengatakan bahwa kasih orang Kristen itu bukan sebuah pertunjukan, bukan sebuah kepalsuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya membagi teks firman Tuhan pada hari ini ke dalam dua bagian. Yang pertama, kalau kita melihat pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, Paulus memberikan serangkaian instruksi, perintah yang sangat praktis, antara lain saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat, jangan kendor dalam semangat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bantulah saudara yang berkekurangan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perintah ini, semuanya adalah kata kerja aktif, kalimat yang aktif. Jadi bisa kita pahami bahwa kasih itu bukan sebatas perasaan pasif Bapak Ibu Saudara. Kasih adalah tindakan yang kita pilih dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi bukan hanya sebatas perasaan aku mengasihi kamu, tetapi berbuat sesuatu karena alasan aku mengasihi kamu. Kemudian hal yang kedua, kalau kita lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara, di situ Paulus menggambarkan bahwa kasih yang tulus, kasih yang murni diuji melewati musuh. Bapak Ibu Saudara, kita baik terhadap orang yang baik kepada kita. Mungkin itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi level paling sulitnya adalah berbuat baik kepada orang yang tidak baik, kepada orang yang sudah jahat terhadap kita Bapak Ibu Saudara. Paulus mengajarkan, kalau kita lihat pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21, berkatilah orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan balas dendam, kemudian kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekilas melihat, ini bukan merupakan kelemahan, ini bukan merupakan kekalahan atas keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah bentuk, ini adalah wujud kekuatan tertinggi, kasih yang paling tinggi, yang paling murni Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang sudah Yesus lakukan terhadap kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jikalau hari ini kita merasa sakit hati karena perlakuan orang lain terhadap kita, ingatlah, kita mempunyai pilihan. Kita bisa menjadi sama jahatnya dengan mereka, atau kita bisa menjadi orang yang high level, naik kelas, menjadi serupa dengan Kristus dengan mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu Saudara, Sobat Embun yang diberkati Tuhan, jika dunia adalah panggung sandiwara, maka bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, kehidupan kita saat ini adalah panggung untuk melakukan kasih. Paulus mengajak kita untuk berhenti berakting, menjadi orang yang baik, dan mulailah menjadi orang yang benar-benar diubah oleh kasih Kristus. Karena kemenangan sejati bukan terletak pada seberapa hebat kita memerankan peran sebagai orang suci, sebagai orang yang baik, melainkan
melainkan pada seberapa berani kita untuk menunjukkan kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang diwujud nyatakan dalam tindakan kita, bahkan kepada mereka yang membenci kita sekalipun. Kiranya Bapak Ibu Saudara melewati firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Kita boleh menjadi pelaku kasih yang sejati, yang tulus, yang murni, berasal dari hati kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, yang telah memulihkan kehidupan kami, bahkan ketika kami masih sering berbuat dosa. Hari ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami, membawa hati kami ke hadapan firman-Mu. Kami sadar bahwa sering kali kami masih hidup dalam sandiwara dan kepura-puraan kami. Kami memohon ya Roh Kudus, jamalah hati kami, agar kasih kami kepada sesama menjadi kasih yang tulus dan bukan merupakan suatu kepura-puraan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk membenci apa yang jahat dan berpaut pada yang baik, meskipun dunia menawarkan jalan yang sebaliknya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki kasih persaudaraan yang tulus, yang bersedia mendahului dalam memberi hormat dan tidak egois. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menjaga roh kami, agar tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau, agar kerajinan kami tidak pernah kendor, meski menghadapi berbagai tantangan. Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, berikanlah kami kelapangan hati untuk bersabar dalam kesesakan dan ketekunan di dalam doa. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan saudara-saudara kami yang berkekurangan, agar tangan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi tumpangan dan bantuan kepada sesama kami. Tuhan Yesus Sang Raja Damai, jauhkanlah kami dari keinginan untuk membalas dendam, karena kami yakin dan percaya bahwa pembalasan adalah hak milik Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami ingin berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam keluarga, rumah tangga, biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa tercurah. Kehidupan suami, istri, orang tua, dan anak boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, tugas tanggung jawab jemaat Tuhan dimanapun mereka dipercayakan, biarlah hikmat dan bijaksana yang berasal daripada Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah, memelihara kehidupan mereka. Biarlah melewati setiap pengobatan, setiap perawatan yang tengah mereka jalani saat ini, Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka semua. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam beban berat, dalam pergumulan kehidupan, kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang akan terus memberkati, yang akan terus menuntun dan menyertai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi rancangan, apapun yang menjadi harapan dan impian kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang dapat kami rancangkan. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya.